Selamat datang bagi mahasiswa di uh, angkatan berapa ya? Saya lupa. Kita akan masuk ke dalam pengkajian neurologi. Perkenalkan, nama saya adalah Nasbuk Febriksdianto MK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian neurologi, yaitu kita berupa tentang pertama yaitu pemeriksaan kesadaran, yang kedua yaitu adalah tentang syaraf kranial. Kita akan mempelajari satu persatu dan bagaimana cara memeriksanya. Yang terakhir akan ada kesimpulan dan tanya jawab. Itu akan kita masuk dalam airan di chat. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan mendengarkan, melihat juga dari video pembelajaran bagaimana sebenarnya cara yang terbaik dalam melakukan pengkajian pada pasien. So, what brought you over to see me today? Your learning objectives for mastering the examination of the cranial nerves and motor system are. Ya, ketika semuanya kita melakukan pemeriksaan pada saraf kranial, pada prinsipnya adalah pertama adalah mengkaji dari hal yang paling kelihatan dari saraf adalah penampilan pasien dan juga bagaimana pasien berdiri, duduk, melalui simetri itu menentukan adanya kerusakan pada atau lesi pada otak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan cara mengidentify atau mengkaji satu persatu dari saraf kranial dan juga kekuatan otot. Nah, untuk otot dan lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di minggu. Nah, pada pengkajian dari health history atau riwayat itu sangat penting pada pasien. Kira-kira kenapa? Coba ada yang bisa gitu, kenapa kok penting dari pengkajian? Dan juga selain itu juga yang pasti adalah gejala-gejala yang timbul dari pasien, mungkin dia mengalami pusing atau gangguan kesadaran, kejang, tremor, itu dalam menjadi salah satu pusat dari pengkajian kita menjadi lebih terfokus. Contohnya adalah ketika punya pasien mengeluh bahwa dia tidak bisa berbicara atau pilu, nah kita bisa mengarahkan kemungkinan adanya stroke, dan juga kita bisa melihat dari gejala-gejala yang timbul ataupun juga dari mental status pasien. Riwayat penyakit sebelumnya dibutuhkan karena pertama, kita harus memahami adalah penyakit yang menyertainya. Jika pasien datang dalam keadaan tidak sadar dan kita ketahui bahwa dia adalah penyakit hipertensi, kemungkinan kita bisa memperkirakan bahwa mungkin penyakit stroke. Kita bisa menguji atau melihat dari laboratorium darahnya. Juga kita penting untuk riwayat penyakit anak-anak, apakah dia mempunyai riwayat kejang dan lainnya, penyakit infeksi, tumbuh kembang, riwayat keluarga, dan psikososial ataupun gaya hidup pasien. Karena mungkin saja pasien adalah seorang pengguna atau penyalahgunaan obat, sehingga pasien bisa dalam keadaan tidak sadar datang ke klinik ataupun unit gawat darurat rumah sakit. Riwayat keluarga, nah itu kenapa penting? Karena kita melihat dari genetik, karena ada beberapa penyakit yang diturunkan, terutama penyakit bawaan dari neurologi, ataupun juga ada penyakit-penyakit metabolik lainnya seperti hipertensi, sklerotik, distorsi otot, terus juga stroke, gangguan psikososial atau psikiatrik, ataupun dari gaya hidup, pendidikan, penampilan, perubahan personalitas. Jadi tiba-tiba saya bisa berubah mood, kegiatan sehari-hari, pola tidur,
latihan hobi, stresor, ataupun terpancar neurotoksik peptida zat yang lainnya yang bisa mengubah dari neurologi atau mental status pasien. Nah, ataupun penyakit masa anak-anak seperti rubella, meningitis, influenza, ataupun status imunisasi baik itu polio, tetanus, atau measles. Ataupun juga dari perawatan sebelumnya yaitu berupa cedera kepala, kejang, ataupun stroke. Ataupun pasien pernah dilakukan pemeriksaan diagnostik penunjang lainnya. Ataupun obat-obat yang dikonsumsi pasien baik itu dari dokter ataupun penyalahgunaan obat seperti morfin atau narkoba lainnya. Atau juga yang terakhir adalah alergi obat karena ada kemungkinan ketika kita memberikan akan terjadi alergi pada pasien. Nah, pada tumbuh kembang kenapa penting? Karena kita juga ingin melihat dari riwayat prenatal pada waktu infeksi di ibu hamil, alkoholisme, rokok, radiasi, atau riwayat kelahiran prematur atau kelahiran yang sulit yang menyebabkan terjadi gangguan bawaan pada pasien. Oke, pada status mental kita biasanya mengukur menjadi dua, yaitu adalah kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif itu dilihat dari Glasgow Coma Scale. Pertama ya itulah kualitatif, yaitu adalah kompas mentis. Kompas mentis dia pasien sadar penuh, baik dan sempurna, apatis, perhatiannya berkurang, delirium, yaitu gaduh gelisah, kacau, mulai disorientasi, ataupun somnolent seperti tertidur, seperti ngantuk, namun ketika dibangunkan akhirnya tidur lagi. Pasien hanya bisa bereaksi sedikit. Stupor ada lebih dalam lagi, lebih tidak sadar lagi, yaitu dengan walaupun dengan rangsangan kuat masih memberi respon gerakan, namun jawab nonverbal tidak baik. Nah, semi koma yaitu adalah hanya tinggal refleks kornea saja, sedangkan koma tidak memberikan respon sama sekali. Ya, jadi di kesadaran ini dipengaruhi oleh ARAS, yaitu ada ascending reticular activating system, di mana bisa dipengaruhi oleh beberapa hal tadi, yaitu bisa dari penyakit, baik penyakit itu penyakit metabolik, penyakit vaskuler, akibat dari stroke, hipertensi dan lain-lainnya, ataupun metabolik yang menyebabkan terjadinya asidosis metabolik dan lain-lainnya, juga akibat dari penggunaan zat-zat yang tidak diinginkan ataupun terjadi cedera atau trauma. Nah, itu adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan. Nah, pada pasien tidak sadar, kita bisa menggunakan Glasgow Coma Scale untuk pengkajian kuantitatif. Di sini saya akan bahas satu artikel jurnal yang menarik, yaitu adalah 40 years on updating the Glasgow Coma Scale. Jadi selama 40 tahun GCS yang kita kenal ini baru diupdate sekitar 2015 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Tapi kita akan review lagi apa sih sebenarnya pemeriksaan dari GCS tersebut. Kita mulai. Nah, Sir Gamtes jadi yang penulis ini adalah profesor dari neurologi dari Glasgow, University of Glasgow. Nah, di sini beliau membuat itu perubahan ya, yaitu baik pengukuran dari ACE, verbal dan respon. Nah, perubahannya apa saja? Yaitu adalah yang pertama untuk
ACE, yaitu kita sebaiknya bukan berlangsung dengan nyeri tapi dengan tekanan. Dan juga perubahan yang dari dia bisa melakukan speech, tapi cukup melakukan sound saja, suara saja, pasien dinyatakan mempunyai poin 3. Dan juga di sini ya, nah ini dia di sini dijelaskan lagi di motor respon, yaitu beri tidak ada reaksi, melakukan ekstensi, normal fleksi, lokalis, dan mengikuti perintah. Seperti apa kita lihat di sini, yang tidak ada gerakan, yaitu tidak bergerak sama sekali. Ekstensi seperti ini, abnormal adalah tanda panah seperti ini, kemudian melokalisir seperti ini, mengikuti perintah ya seperti angkat tangan ke arah ke kiri, ke kanan, pasien bisa mengikuti dengan benar. Nah, ini adalah poin-poinnya juga ya, di sini, yaitu berupa motor respon dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini adalah daerah-daerah yang bisa dilakukan pressure untuk menguji nyeri di ujung jari, di supraorbital ataupun di supraorbital. Selain itu juga kita perlu melihat dari mood gejala pasien, apakah afektifnya sesuai ataupun tidak, atau pasien tanpa depresi. Tanpa depresi biasanya pasien lebih mendukung ke bawah, terus posisinya menunggu, dan juga mungkin mengalami sebaliknya, yaitu kontrol agresif. Pasien bisa menyerang orang lain, ataupun juga memori ada dua, yaitu jangka pendek, jangka panjang. Kita bisa tanyakan tentang bagaimana di mana dia tinggal dahulu waktu kecil dan lain-lainnya, ataupun jangka pendek, makanan terakhir yang dia minum atau makanan yang terakhir dia makan apa. Kita bisa bertanya di memori jangka pendek dan jangka panjang. Nah, intelektual yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan, berpikir akurat, interpretasi, bahasa dan bicara, yaitu adalah bisa mengerti, mampu mengekspresikan, dapat bicara, atau pasien bisa dilihat afasia atau disartria. From the heel to the ball, curving medially across the ball. Oke, pada pemeriksaan saraf kranial kita akan mengacu pada pertama dalam nervus olfactorius. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa sebenarnya di dalam sistem saraf ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Kita lihat di sini adalah saraf kita ada dua, yaitu dari saraf kranial, ada juga yang periferial. Di kranial itu dia membawakan interkonektor atau koordinasi pada saraf-saraf, dan juga dari neuron-neuron
yang berada di kranial. Sedangkan di With kolporevial the lebih patient's pada health history in tulang mind, belakang yang and berjumlah after good hand 31. hygiene, Sebelum melakukan you are ready for the physical pemeriksaan, kita examination. To tetap examine menjaga the protokol cranial kesehatan nerves, dengan you may cara cuci begin with tangan cranial nerve 1, mengangkat, the kemudian olfactory nerve, WHO, which kemudian mediates the sense of kita smell. melihat If you do assess its dari function, first be sure each fungsi nasal passage is open dari by olfaktori. compressing Olfaktori one side adalah of the nose indera and bau. asking the patient to Nah, di sniff through cranial the itu ada other. dua, yaitu adalah With fungsi his eyes sensorik closed and one of the dan patient's nostrils motorik. occluded, Nah, pass a ketika mildly semuanya di aromatic and familiar substance, such as olfaktori vanilla, adalah hanya clove, sensorik, cinnamon, yaitu or adalah coffee, under the open melakukan nostril. pembauan saja. Kita If the patient bisa detects the smell, menggunakan ask him to bau identify it. kopi, jahe, atau coklat untuk menyengat dan pertanyakan apakah ini adalah bau apa, positif atau bagus. Ketika semuanya pasien bisa menjawab dengan benar, namun ketika pasien tidak dapat menjawab dengan benar, kita berikan keterangan, dan juga kita harus tahu bagian mana, apakah sebelah kiri, sebelah kanan. Kita akan coba dua-duanya. Nah, ada juga kita biasanya menggunakan alat untuk melihat papil, yaitu menggunakan endoskopi, dan juga menggunakan cahaya, light, atau juga kita menggunakan lens kancam dengan tangan memeriksa menunjuk mata satu pasien. Nah, normal apabila pasien bisa mengedip. Ketajam penglihatan kita menggunakan channel chart. Nah, baca dengan hitung jari dan sebagainya untuk mengetahui seberapa jauh lapang pandang, ketajaman dan lapang pandang pasien. Ketika bisa menggunakan huruf halal. Ini adalah video yang kita lihat di sini. Yang dapat dibaca oleh pasien secara jelas. Itu ini contoh Pemeriksa meletakkan chart 30 chart cm di depan mata yang pasien, kemudian pemeriksaan dilakukan bergantian ininya pada dengan mata 30 kiri dan ada kanan. yang meter ya, tergantung Pemeriksaan dari lapang turun pandang chart. dilakukan dengan cara mata pasien menatap lurus ke arah mata Tapi pemeriksa. untuk mengukur lapang pandang, Pasien diminta untuk menatap lurus ke arah mata pemeriksa, dengarkan kemudian pemeriksa menunjukkan kedua tangannya, serta ditanyakan apakah pasien dapat melihat kedua tangan pemeriksa secara jelas. Dari pemeriksaan tersebut dapat dideteksi adanya suatu kebutaan pada salah satu mata yang bisa dideteksi atau adanya suatu kebutaan hemianopia. atau hemianopia. Pemeriksaan dilakukan bergantian pada mata kiri dan kanan Pemeriksaan untuk mendapatkan hasil yang dilihat akurat. pergantian kiri dan kanan untuk melihat hasil yang akurat. Pada tumor-tumor di daerah sela turkika yang dapat Biasanya menekan kiasma tumor optikum, itu dapat ditemukan muncul suatu hemianopia bitemporal. pada optik hiasinnya. Pemeriksaan selanjutnya yang lebih akurat adalah Yang lebih pemeriksaan akurat kuadran. yaitu Dilakukan dengan membagi mata kuadran, pasien menjadi 4 kuadran itu menggunakan garis bagian hayal vertikal pasien dan horizontal. bagian Kemudian dinilai penglihatan pada masing-masing kuadran dinilai dengan meletakkan jari kuadran pada masing-masing kuadran tersebut, dengan dan meletakkan pasien jari di diminta untuk masing-masing menyebutkan kuadran, jumlah jari yang diletakkan oleh pemeriksa dan pada masing-masing kuadran. peserta diminta Pemeriksaan untuk dilakukan bergantian pada mata kiri dan kanan atau menyebutkan dengan tetap menjaga agar jumlah mata jari yang pasien ada menatap di lurus ke kuadran mata tersebut. pemeriksa. Dilakukan secara bergantian Dari satu sama pemeriksaan lain. tersebut, dapat dideteksi adanya suatu kuadranopia. Kalau kita bisa mendeteksi apabila sebenarnya terjadi tadi atau genopia. Misalnya pada lesia mengenai traktus optikus, baik di bagian medial maupun lateral. Mungkin pada bagian ataupun Setelah membagi mata pasien menjadi 4 kuadran, pemeriksa meletakkan sejumlah jarinya di masing-masing kuadran tersebut. Perlu diperhatikan agar pemeriksa meletakkan jarinya hanya pada satu kuadran, agar tidak terjadi bias pada pemeriksaan. Perlu dijelaskan bahwasanya sebaiknya Misalnya pada suatu kuadranopia, ketika pemeriksa tidak meletakkan jarinya pada posisi yang benar, maka pasien akan dapat melihat jari pemeriksa di sisi kuadran yang sehat.
Jika minyak tidak meletakkan di Pemeriksaan selanjutnya tempatnya adalah benar, tes konfrontasi dari Donda. sedang berfungsi karena bisa Dilakukan melihat dengan cara mata di pasien yang menatap sehat. lurus ke arah mata pemeriksa. Kemudian pemeriksa menggerakkan tangannya dari lateral secara perlahan ke arah medial sambil menggerakkan jarinya secara perlahan. Perlu diperhatikan bahwa tangan pemeriksa diupayakan berada di tengah-tengah pasien dan pemeriksa. Pasien diminta untuk berkata ya atau terlihat ketika pasien melihat gerakan jari yang Pasien digerakkan oleh diminta untuk pemeriksa. menulis, Pada mengatakan pasien yang ya normal, atau terlihat maka gerakan jari ketika akan melihat tampak secara ada bersamaan oleh pasien dan jari-jari pemeriksa. yang terlihat. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian pada mata kiri dan kanan. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian antara mata kiri dan mata kanan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan gerak bola mata. Dilakukan dengan Pemeriksaan cara cenderung pasien pemeriksaan menatap bola lurus ke mata, arah benda yang dipegang oleh pemeriksa. mata Kemudian pasien tanpa menggerakkan ke dalam kepalanya, mata mata pasien diminta pasien. untuk mengikuti gerakan benda yang digerakkan oleh pemeriksa. Mata pasien diminta untuk Pemeriksa menggerakkan benda tersebut secara gerak vertikal dan bola mata horizontal untuk melihat fungsi dari keseluruhan otot penggerak itu bola untuk mata. melihat keseluruhan fungsi dari otot pergerakan bola mata. Perlu diperhatikan agar gerakan tangan pemeriksa mengikuti urutan sesuai pada gambar. Ya, dipastikan pasien mengikuti arah dengan benar. Refleks konvergensi dilakukan dengan cara pemeriksa menggerakkan benda ke arah hidung pasien, kemudian pasien diminta untuk memfokuskan pandangannya ke benda tersebut. Kedua bola mata akan konvergen dan pupil akan berkonstriksi. Selanjutnya adalah refleks cahaya. Refleks cahaya dilakukan dengan mata pasien menatap jauh ke depan dan pencahayaan diupayakan minimal agar mata pasien berdilatasi secara optimal. Kemudian pemeriksa menyedarkan cahaya ke arah mata kiri dan kanan pasien secara bergantian. Secara normal, pupil akan berkonstriksi ketika menerima cahaya. Pupil kontralateral juga akan berkonstriksi akibat adanya refleks cahaya tidak langsung yang dimediasi oleh nervus 3. Pada lesi aferen, maka kedua mata tidak akan berkontriksi ketika cahaya disinarkan kepada mata yang sakit. Namun kedua mata akan tetap berkontriksi ketika rangsang cahaya diterima oleh mata yang sehat. Hal tersebut disebabkan oleh karena masih intaknya jalur eferen yang dimediasi oleh nervus 3. Sebaliknya pada resi eferen yang mengenai nervus 3, maka mata yang sakit akan tetap berdilatasi ketika disinari cahaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan funduskopi, di mana pemeriksa melihat suatu diskus atau ujung dari nervus 2 dan optik cup atau lekukan yang terdapat di tengah-tengah diskus, di mana seluruh pembuluh darah arteri dan vena bersatu. Diskus yang normal akan berbatas tegas, berwarna kemerahan, dengan ukuran pembuluh darah yang tegas, dan dapat terlihat pulsasi dari pembuluh darah. Pada papil yang endem, diskus akan berbatas tidak tegas, dengan warna pucat dan hipervaskularisasi. Tampak vena akan membesar dan berkelok-kelok akibat aliran balik yang tertahan karena tekanan tinggi intrakranial. Pada atrofi primer akan tampak diskus berbatas tegas, namun berwarna lebih pucat. Akibat tidak adanya suplai darah ke arah nervus opticus, maka pembuluh darah akan tampak mengecil dan hipoplastik. Pada papil atrofi sekunder, maka diskus akan berbatas tegas, berwarna pucat, namun disertai dengan gambaran ketika disinari cahaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan funduskopi, di mana pemeriksa melihat suatu diskus atau ujung dari nervus 2 dan optik cup atau lekukan yang terdapat di tengah-tengah diskus
di mana seluruh pembuluh darah arteri dan vena bersatu. Diskus yang normal akan berbatas tegas, berwarna kemerahan, dengan ukuran pembuluh darah yang tegas, dan dapat terlihat pulsasi dari pembuluh darah. Contoh Pada diskusnya papil yang misalnya, endem, jadi pada diskus edema akan dan berbatas seperti tidak ini, tegas dengan warna pucat dan berbatas tegas hipervaskularisasi. dan juga Tampak vena akan membesar dan berkelok-kelok akibat aliran balik yang vaskularisasi tertahan tambah besar karena tekanan tinggi akibat intrakranial. tekanan tinggi intrakranial. Pada atrofi primer akan tampak diskus berbatas Pemeriksaan juga tadi terutama pada celah kelopak mata dan juga pada pemeriksaan lapang pandang juga ke tajaman mata. Isochor itu untuk melihat dari pupil ketika semuanya dilakukan cahaya, apakah prosesnya menjadi atau mengecilnya sama antara kiri kanan. Jika sama, kita namakan dengan isochor. Kalau tidak sama, kita namakan dengan anisochor. Namun jika semuanya tidak ada perubahan sama sekali walaupun dengan cahaya, maka refleks cahaya negatif. Nah, ada juga gerakan bola mata, nystagmus, diplopia, strabismus, jadi involuntar dari gerakan bola matanya, dan juga ada nervus 7, ini berfungsi untuk mengunyah baik kekuatan mengunyah di luar dan maksila. Ketika semuanya terjadi lesir gangguan, maka akan melalui mencong. Bagaimana pemeriksaannya kita lihat di video. Optic nerve mediates vision. To assess its function, check the patient's visual acuity, visual fields, and removing glasses if necessary, inspect the optic fundi of both eyes. In the fundi, be sure to inspect the ratio of the Lihat caliber of arteries to dari veins, tadi ya, usually arteri, 1 to 3, vein, and tadi changes in the berarti arteries, meningkat, like vascular maka narrowing. disebut dengan Also look for hipervaskularisasi. papilledema, Nah, mungkin karena dari pallor papila from optic edema atrophy, mengalami kepucatan, and any cup enlargement hipervaskularasi, suggesting glaucoma. atau pada Cranial nerves glaukoma. 3, 4, and 6, the oculomotor, trochlear, and abducens nerves control all Tulisan 3, movements. 4, 6 tadi Because these nerves kita work bisa together so closely, they lakukan are sekaligus examined as a group. menggunakan lapang pandang. Check the extraocular movements in the 6 cardinal directions of gaze, and look for conjugate movements in any of the 6 directions, which causes diplopia. Ask the patient which, if any direction, makes the Saya diplopia disuruh untuk worse. mengikuti arah dari Inspect the eye closely for tangan, asymmetric tapi deviation of badan movement. dan kepala tetap menghadap ke Determine if depan. the diplopia is monocular or binocular by asking the patient to cover Nah, one untuk eye or mengeceknya baiknya perform the satu cover persatu uncover gantian test. antara mata Test kiri for dan mata kanan. convergence of the eyes by asking the patient to look at your finger as you move it toward the bridge of his nose. Eyes can usually follow your finger to within 5 to 8 centimeters. Identify any nystagmus, an involuntary jerking of the eyes with quick and slow components. Note the direction of the gaze in which it appears, the plane of the nystagmus, horizontal, vertical, rotary, or mixed, and the direction of the quick and slow optic nerve mediates vision. Palpate the temporal and the sensory portion of the nerve Nah, mediates selanjutnya facial adalah sensation and the sensory part of the corneal cranial reflex 5. in palsy of cranial nerve 3 and Nah, myasthenia ini gravis. biasanya pada A slight difference di in the width of the nervus facialis palpebral ya. fissures Nah, may be ini ada normal variation 2 in approximately tadi. 1/3 of all people. The motor portion of cranial nerve 5, the trigeminal nerve, innervates the muscles of mastication. The sensory portion of the nerve mediates facial sensation and the sensory part of the corneal reflex. To palpate the temporal and masseter muscles in turn,
kita Ask bisa the patient to clench mempalpasinya the teeth. untuk mengukur Note the tekan strength otot. of muscle contraction. Then ask the patient to move the jaw from side to side. The sensory portion of the trigeminal nerve has 3 divisions: the ophthalmic, maxillary, and mandibular divisions. Nah, ototnya To test the otot sensory portion mandibular. of the trigeminal nerve, explain to the patient how you will assess for Nah, pain. untuk sensori That is sharp. kita bisa Okay. With the patient's eyes closed, test for kita pain pasang untuk menjaga sensation mata. using the sterile Maka sharp tadi end of a untuk broken cotton swab Nah, stick jika or some pasien other suitable sharp object gangguan to lesi, maka stimulate the pasien patient's tidak bisa forehead and merasakan cheeks at the perbedaan points antara indicated. tajam Occasionally, ataupun tidak. substitute the dull end for the sharp one as you test scattered areas. Compare symmetrical areas on both sides of the face. If you suspect an abnormality, confirm it by Selain testing tajam, further ada for juga kita bisa temperature menggunakan sensitivity panas dan by dingin. using 2 test tubes filled with hot and cold water. A tuning fork, which Ataupun usually mengukur feels getaran cold, may menggunakan also be used garpu tala. and made warmer by running it under hot water and drying it. Nah, karena dari nervus vasalis tadi, bentuk sensoriknya dia membawahi 2/3 lidah bagian depan, dan juga untuk motoriknya dia mempersaraf otot wajah sehingga muka menjadi simetris. Jika mengalami gangguan baik itu secara pusat ataupun perifer, contohnya adalah pada Bell palsy, yaitu adalah pada perifer. Sedangkan ketika mengalami gangguan pada pusatnya, kita bisa sebut stroke. Ataupun juga pada nervus ke-8, yaitu nervus acousticus atau vestibularis. Nah, ini murni pada sensorik untuk menentukan ketajaman pendengaran dan menentukan dari keseimbangan melalui siput. Nah, sedangkan pada glossopharyngeus dia mensaraf untuk sensoriknya sepertiga belakang lidah, dan juga pada meatus acousticus eksternal dan juga ketuba extensus. Nervus vagus itu mensaraf di palatum bagian dalam, laring, dan juga paresis unilateral gangguan menelan yang belum terjadi, dan juga pada disfagia. Nah, kita sebaiknya memeriksanya dengan cara pasien diminta untuk menelan lidah. Kita lihat apakah di bagian palatum, bagian tenggorokan, terdapat pergerakan, dan juga kalau pasien tidak tersedak, berarti pasien bisa menelan. Nah, itu juga menjadi satu ciri bagi kita dalam melakukan tindakan NGT. Jika pasien yang menggunakan NGT pasien stroke dan refleks menelannya sudah bagus dan terlepas dari fase akut, itu menunjukkan tanda-tanda NGT tersebut dapat dilakukan pelepasan. Seperti pada video belajar ini. Muscles of facial movement and expression. It also mediates taste sensation in the anterior 2/3 of the tongue. To assess this nerve, inspect the patient's face at rest and during conversation. Note any asymmetry and look for tics or other involuntary movements. Next, ask the patient to show his teeth. Close his eyes so tightly that you can't open them. Okay. Wrinkle his forehead. Good. Puff out his cheeks. And tense his neck muscles. Normally, the patient can do these maneuvers easily and symmetrically. Cranial nerve 8, the acoustic nerve, mediates hearing and vestibular function. Assess hearing with the whispered voice test. 9x1. Kita membisikkan If hearing loss is pasien present,
Determine if the loss is conductive from Ada impaired dua air tadi through bagian ear konduktif transmission ya, or dan sensory neural sensor ini. from damage to the cochlear branch of cranial nerve 8. Test for air and bone conduction using the Weber test. Yes. Is it the Konduksi same in dan both Weber ears? test, Yes. Okay. And lateralization using the Rene test. Tell me when it's stopped. untuk filterisasi bagian yang Still hear it? kedengaran. Cranial nerves 9 and 10, which are the glossopharyngeal and vagus nerves, mediate this. To test these nerves, ask the patient to say ah or yawn as you observe the soft palate and the pharynx. Kita lihat The soft uh, palate should apakah rise promptly and di bagian symmetrically, and the uvula should remain vilanya, midline, and each side of the posterior jika phalanx semuanya moves medially positif, like jika a semuanya curtain. tidak mengalami Warn the miring patient atau that you ke are kiri going atau to kanan, test the tetapi gag tenang. reflex, which consists of elevation of the tongue and soft palate, and constriction of the pharyngeal muscles. Stimulate the back of the throat lightly on each side in turn, and note the gag reflex. Many normally healthy people have a diminished gag reflex. Cranial nerve 11, the spinal accessory nerve, innervates the sternomastoid and upper trapezius muscles. From behind, ask the patient. Ya, kita pasien untuk mengangkut bahu dan kita berikan tahanan. Jika pasien kuat, maka aksesoris trapezius atau juga sterclonius bisa dikatakan baik. The muscles of facial movement. Nah, itu juga kita menggunakan pasien untuk menerok kiri ke kanan. Nah, di hipoglosus hampir sama ya. Kalau dia mengalami paresis, maka dia akan membelok ke kiri ke kanan untuk yang lidah. And note the gag reflex. Many normally healthy, and notice the force of the movement against your hand. Cranial nerve 12, the hypoglossal nerve, which in turn affect articulation of words. First, listen to Jika the mau gangguan articulation atau of the juga patient's words. pasien Inspect the sulit untuk patient's membentuk tongue as it kata lies on the floor of menggunakan his lidah mouth. karena Observe for atrophy lidahnya and itu lincah fasciculations. kiri ke Some kanan. coarser, restless movements are often seen. Ask the patient to move the tongue Ya, from seperti side ini to gangguan side, negatif. and note symmetry of the movement, and note the gag reflex. Many Oke, di kesimpulan ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulannya, kalau boleh kita lihat, yaitu adalah pada masalah kranial kita bisa mempelajarinya atau ingatnya menggunakan jam di dinding. OOATT AFAGVH. Nah, seperti ini. Olfactorius, opticus, oculomotorius, toricalis, abducens, trigeminus, abdualis, facial, auditory, glossopharyngeus, vagus accessorius. Nah, itu kita bisa lihat dari jam ini untuk mengingat-ingat dari ke-12 sistem saraf ini. Baiknya dalam pemeriksaan juga kita melakukan checklist ya, bagian apa saja yang penting. Contohnya tadi ini bagian mata, pada ketajaman mata, ke lapang pandang, juga ke arah untuk mengkaji efek toricalis, abducens, oculomotorius, juga opticus. Nah, kita di sini juga penting melakukan membedakan mana yang sensorik, mana yang motorik untuk pengukuran dan pengkajian pada pasien. Oke, itu saja sih dari penjelasan video ini. Silakan bagi teman-teman untuk bisa melakukan diskusi. Terima kasih.